Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 12. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu kemarin, di mana pembahasannya yaitu sudut dalam bangun ruang yang bagian pertama, sudut antara garis ke garis. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas yang bagian kedua, yaitu sudut antar garis ke bidang. Sudut antar garis dan bidang. Di antaranya yaitu garisnya menembus bidang. Bisa kita lihat ilustrasi gambarnya. Nah, pada gambar di samping, garis F misal diberikan sebuah bidang. Ini bidang alfa. Kemudian ada garis F yang menembus bidang alfa. Ini menembus ya. Menembus bidang alfa di titik A. Titik fotonya di titik A. Kemudian ambil suatu titik di garis F. Garis F ini kita mau misalkan mengambil titiknya titik B. Kalau A sama titik potong tembus titik potong yang menembus bidang alfa. Kalau B kita mau misalkan titik pada garis F-nya. Nah, dari titik B kita proyeksikan ke bidang alfanya. Yang kita misalkan ini titik P hasil perolehnya. Kemudian, buat suatu garis yang menghubungkan titik A dan titik P. Nah, maka sudut antara garis F dan bidang alfa yaitu sudut APB. Di mana sudutnya itu di PAB, maaf ya, A-nya ini di tengah karena yang membesar itu sudutnya itu A, bukan APB, sudut PAB atau BAP, hanya pokoknya di tengah ya, atau sudut BAP. Oke, kita langsung masuk ke contoh lebih memahaminya. Perhatikan limas beraturan TABCD, limas TABCD di mana panjang sisi alas, panjang sisi AB, BC, CD, AD itu 8 cm dan sisi tegaknya juga 8. Ini semuanya 8 ya, ini 8, ini 8, sisi tegaknya juga 8 ini. 8, limas beraturan. Tentukan besar sudut antara garis AT dengan bidang ABCD. Garis AT dengan bidang ABCD. Karena materi kita kali ini sudut yang membentuk antar garis dan bidang. Langsung masuk ke penyelesaian. Oke. Tadi antar garis AT ya. Boleh kita tarik garis AT dengan bidang ABCD ini. Titik potongnya di titik A ya. Nah, dari garis T sesuai tadi sesuai ketentuan tadi, langkah-langkah tadi dari garis T kita proyeksikan ke bidangnya, ke bidang ABCD. Berarti kalau proyeksi itu harus tegak lurus ya. Ini di tengah. Nah, ini hasil proyeksinya. Maka kita akan menghitung sudut. Sudutnya apa ini? Sudut yang memotongnya sudut A ya, di titik A ya. Nah, jadi kita akan menentukan nilai dari sudut A. Atau kalau kita pisahkan gambar yang di samping, bisa kita lihat gambar segitiga AOT. Kita akan menghitung besar sudutnya. Boleh kita menghitung dengan sin, cos, atau tan ya. Terserah kalian. Nah, dari sini kita peroleh
AO panjangnya berapa? AO diagonal setengah dari AC ya, setengah dari diagonal bidang. Jadi AO ini AC-nya kan 8/2. Setengah dari 8/2-nya 4/2 ya. Jadi AO-nya 4/2. TO-nya belum kita cari, boleh pakai Pitagoras. AT-nya, AT itu sisi tegak 8 ya. Nah, mau kita cari silahkan atau yang adanya saja. Ini yang ada itu, masih ingat rumus sin kostan? Kalau sin itu demi ya, kosami tan desa. Yang ada aja, nilai yang ada. Nilai yang ada itu, ini samping, ini miringnya. Samping ya. Samping miring, cos berarti ya kita menggunakan rumus cos. Bu, aku mau menggunakan rumus sin. Demi, berarti depannya kita harus cari dulu dengan Pitagoras. Atau kalau mau menggunakan nilai yang sudah ada, berarti kita pilih yang ada aja, samping sama miring ya. Cos, ini milik cos. Cos A, samping kita tulis dulu rumusnya, samping miring. Sampingnya berapa? Sampingnya itu atau kita tulis boleh seperti ini, AO berbanding AT. AO-nya 4/2, AT 8. Nah, 4 bagi 8, 1/2 ya. 1/2/2. Sudut yang nilai cosnya 1/2 itu apa? Coba kita ulas ya. Kita hanya butuh menghafal sin kostan aja dulu. Sudut istimewanya. 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90. Sin 0, 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos kebalikannya ya, 1. Oke. Setengah 0. Kalau tan, sin dibagi cos, 0 bagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, 1/akar 3. Atau kalau kita rasionalkan, 1/3/3. Nah, ini setengah dibagi setengah, 1. Ini setengah akar 3 dibagi setengah akar 3 saja ya. Ini tak terdefinisi. Jadi, nilai sudut. Kita boleh rapikan terlebih dahulu. Wah, maaf, melenceng ya. Nah, jadi cos A yang nilainya setengah akar 2 itu, cos yang nilainya setengah akar 2 itu sama dengan sudutnya 45 derajat. Karena yang kita tanya besar sudut. Jadi, hasil akhirnya maka sudut yang dibentuk dari segitiga AOT atau sudut TAO yaitu 45 derajat gitu ya. Oke, lanjut ke contoh 2. Masih sama 5. Perhatikan 5 beraturan TABCD dengan panjang sisi alas dan sisi tegaknya masing-masing 8 cm. Jika O adalah titik potong garis AC, O ini titik potong garis AC pada bidang alfa, AC dan BD ya. Tentukan nilai sinus antara TO dan TBC, bidang TBC.
Nah, kalau ini harus sinus, nggak seperti contoh satu tadi. Ya, kita boleh bebas memilih sin, cos, atau tan ya. Oke. Nah, tentukan nilai sinus antara TO. Garis TO dengan bidang TBC. Titik potongnya di T ya, berarti nanti sudutnya di T. Nanti sudutnya di T. Sudutnya ini di T. Nah, ingat, kita proyeksikan titik T pada bidang TBC. Oke. Ganti warna dulu ya. Di sini ya, hasil proyeksinya di tengah yang tegak lurus. Jadi kalau kita tarik garis seperti ini. Nah, kita akan menghitung sudut T-nya, karena T itu perpotongan dari garis TO dan TBC. Atau kalau kita gambar ulang, ini T, ini O, ini misalkan X ya. X. Oke. Ini kan masing-masing 8 cm, 8 juga. Jadi OX ini A ke B kan 8. OX-nya kan setengah dari alas ya, setengah dari AB ini. Berarti 4. Ini 4. Kemudian TX bisa kita hitung TX terlebih dahulu. Perhatikan segitiga TXC ya. Kita mau menghitung TX. TX ini sisi tegak dari segitiga TXC ya. TC-nya 8, 8 kita kuadratkan, dikurangi XC-nya ini setengah dari 8, 4. 64 dikurangi 16. 64 dikurangi 16 akar dari 48. 48 itu perkalian dari 16 dikali 3 ya. Jadi 16-nya keluar, jadi 4 akar 3. TX-nya 4 akar 3. Nah, tadi TX itu didapat dari, kalau kita gambarkan segitiganya, ini T, ini X, ini C ya. TC-nya kan 8. XC-nya kan 4. Jadi TX-nya pengurangan dari ini. Oke. Nah, yang kita tanyakan sinus ya. Sin itu rumusnya ini sinus T. Sin T. Sin sudut T. Sin T-nya rumusnya demi ya, depan, biar udah ada semua nilainya ya. Jadi nggak usah kita cari yang di samping. 4. Oh, ini terlalu kecepatan kalau langsung 4. Sin T itu demi. Depannya itu OX,
miringnya TX. OX-nya 4, TX-nya 4/3. Dicoret-coret jadi 1/3. Ini bentuknya tidak rasional. Kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 3. 1/3/3. Sinteknya 1/3/3. Karena yang ditanyakan hanya sebuah nilai dari sinus, bukan nilai sudutnya. Jadi sampai sini saja boleh. Maka sudut yang dibentuk dari segitiga, maka sinus antara, kalau dari soal ya, sinus antara TO dan bidang TBC sama dengan 1/3/3. Ini. Oke. Lanjut ke contoh 3. Diketahui kubus KLMN OPQR mempunyai panjang rusuk 4 cm. Jika alfa merupakan sudut antara ruas garis KO dan bidang KPR, OK sama aja ya, dan dengan bidang KPR. Berarti sudutnya dika ya, karena perpotongannya dika. Tentukan nilai cos alfa, ini sudutnya di sini. Nah, ini gambar lebih jelasnya. Sudutnya di sini dika. Yang ini kita proyeksikan titik K pada bidang KPR, hasil proyeksinya ini X yang kita misalkan sebagai X. Jadi kita bisa menghitung nilai cos pada ruas garis KO dan bidang KPR, yaitu kita bisa ilustrasikan pada sebuah segitiga KXO ya. Ini lancip KXO. Oke. Sudutnya dika ya. Bidang sudut alfanya dika. Karena K ini perpotongan dari KO dan KPR. Nah, KO tadi di keterangan soal ini panjangnya 4 cm. Kemudian KX, OX dulu aja yang mudah ya. OX itu setengah diagonal bidang. Bidangnya kan diagonal bidangnya 4/2, berarti setengahnya itu 2/2 ya. KX coba kita butuhkan nggak mencari KX. Cos alfa ya. Cos alfa itu rumusnya samping miring. Samping dari sudut alfa itu 4 atau KO, miringnya KX. Nah, berarti kita membutuhkan nilai KX. Jadi kita menghitung Pitagoras terlebih dahulu. Kalau tidak membutuhkan, tidak usah mencari ya. KX sama dengan akar dari KO kuadrat ditambah OX kuadrat. KO-nya 4, 2/2 dikuadratkan. 16 ditambah 4 kali 2. 8. Akar dari 24. 4 kali 6 ya. 2/6 berarti. Oke, kita lanjut sini. KO-nya tadi 4. KX-nya 2/6. Boleh kita coret. Tersisa di atas ya, jadi 2/6.
Kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 6, maka 2/6 akar 6. Atau 1/3 akar 6. Oke, itu nilainya 1/3 akar 6. Jadi kesimpulannya, sudut ini jika alfa merupakan sudut nilai ya maaf. Kalau sudut kita ubah ke bentuk sudut yang nilai ini, nilai dari cos 1/3 akar 6. Cara mengubah ke sudutnya berarti inverse dari cosnya ya. Cosnya pindah ruas. Kalau kita mengubah, misal yang ditanyakan bukan nilai, tentukan sudut cos alfanya. Sudut cos alfanya berapa? Ini kan setengah akar 6. Ibu jelaskan di sini ya. Misalkan yang ditanyakannya itu sudutnya. Cos alfanya kan 1/3 akar 6. Jadi sudutnya aja itu cos inverse dari 1/3 akar 6. Boleh menggunakan kalkulator ilmiah. Tapi karena kita hanya menghitung nilainya saja, maka sudah cukup sampai sini. Jadi nilai cos alfanya 1/3 akar 6. Ini apabila ditanyakan sudut ya. Kalau yang ini. Oke, contoh keempat. Diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 8, masih sama panjang rusuknya. Tentukan nilai tangen antara garis AF dan bidang ACGE. Mari kita mau menghitung tangen dari AF, garis AF, dan bidang ACGE, sebuah bidang ini. Nah. Ini gambar yang lebih jelasnya. Ini perpotongannya di titik A ya, berarti sudutnya nanti di titik A. Dari titik A kita proyeksikan pada bidang ACGE, hasil proyeksinya di sini. Nah, boleh kita tarik garis untuk memudahkan menghitung nilainya. Ini bisa kita lihat di sini ya, gambar lebih jelasnya. Jadi kita akan menghitung segitiga AFP dengan siku-sikunya di P. Ini P, ini F, ini A. Sudutnya di A ya, sudut alfanya atau sudut A yang akan kita cari nilainya. Nilai ya, nilai tangen. Oke, AF ini panjangnya kan 8. AF ini diagonal bidang, berarti AF 8 akar 2. PF-nya setengah dari diagonal bidang, berarti 4 akar 2. Yang kita butuhkan tan, coba ya. Tan dari A. Tan itu desa. Depannya itu PF, sampingnya AP. Oh, berarti kita membutuhkan nilai AP. Panjang AP, kita menghitung panjang AP dulu karena kita membutuhkannya. AP itu didapat dari AF kuadrat, atau langsung aja 8 akar 2 kita kuadratkan dikurangi 4 akar 2 kita kuadratkan. Mengurangi sisi miring dan sisi alas ya. 8 kali 2, 8 kali 8, maksudnya 8 pangkat 2 ya. 4 dikali 2 dikurangi 4 pangkat 2, 16 dikali 2. 128 dikurangi 32.
8 kurangi 2 itu 6. 12 dikurangi 3, 9. 96. Perkalian 96 itu 16. Ini mana ini pennya? Oh, maaf. 16 dikali 6. 16-nya keluar jadi 4 akar 6. Ini 4 akar 6. PF itu 4 akar 2 dibagi 4 akar 6. Nah, coret-coret ya. Tersisa akar 2 per akar 6. Ini enggak rasional, kita rasionalkan dengan mengalihkan penyebutnya. Jadi, akar 2 kali akar 6, akar 12 per 6. Kita lanjut di samping saja. Tan A sama dengan akar 12 per 6. Akar 12 itu 4 kali 3, jadi 2 akar 3. 1 per 3 akar 3. 1 per 3 akar 3. Kalau yang ditanyakannya sudutnya, berarti sudut tan yang 1 per 3 akar 3 itu berapa? Tapi karena yang ditanyakannya itu nilainya, sudah sampai di sini saja. Tan A-nya 1 per 3 akar 3. Oke. Cukup sampai di sini yang sudut dalam bangun ruang. Bagian kedua, garis dan bidang. Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.